Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bunia, masih dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang media promosi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar bisa mengikuti video-video Bunia yang selanjutnya. Adapun kompetensi dasar dari materi yang kita bahas kali ini adalah kompetensi dasar 3.17 menentukan media promosi. Kompetensi dasar 4.17 membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Sedangkan ruang lingkup materi kita kali ini, yang pertama, mengenali promosi penjualan, fungsi dan tujuan promosi penjualan, media promosi dan macam-macamnya, serta membuat media promosi yang menarik. Salah satu upaya untuk membantu perusahaan dalam mengadakan komunikasi dengan konsumen adalah promosi. Dengan dilaksanakannya promosi, maka perusahaan akan dapat menyampaikan informasi berupa pengetahuan mengenai produk yang ditawarkan. Lalu, apakah pengertian dari promosi? Berikut ini merupakan pengertian promosi menurut para ahli. Yang pertama adalah pengertian promosi menurut Kotler dan Armstrong. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa promosi merupakan kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan mempengaruhi konsumen atau pelanggan untuk membelinya. Yang kedua adalah menurut Rambat-Lupio-Adi. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan. Promosi menurut Stanton adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan meyakinkan kepada calon konsumen tentang barang atau jasa yang diproduksi. Demikian tadi pengertian dari promosi penjualan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi dan tujuan promosi penjualan. Fungsi promosi penjualan menurut Terence Sim. Yang pertama adalah informing atau memberikan informasi. Informing atau memberikan informasi maksudnya adalah bahwa promosi dapat menjadikan konsumen menyadari tentang keberadaan produk baru, berbagai macam fitur dan manfaat dari produk, dan sebagainya. Promosi juga berperan dalam pencitraan sebuah perusahaan penghasil produk dan jasa. Yang kedua adalah persuading atau membujuk. Fungsi lain dari promosi adalah mempersuasi pelanggan agar mau mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Fungsi yang ketiga adalah reminding atau mengingatkan. Promosi digunakan untuk mempengaruhi dan mengingatkan para konsumen agar membeli merek yang tersedia dan dipromosikan. Fungsi yang keempat adalah adding value atau menambah nilai. Promosi yang efektif dapat menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Yang kelima adalah assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Contohnya adalah memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif, dan sebagainya. Tujuan dari promosi penjualan adalah menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan,
memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen, mendorong pemilihan terhadap suatu produk, membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain, dan menambahkan citra produk dan perusahaan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan media promosi dan apa saja macam atau jenis-jenis media promosi ini? Media promosi merupakan sarana mengkomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Secara umum, media promosi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu media promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik, seperti pada acara-acara tertentu, seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya, para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung adalah dapat menjangkau secara langsung para calon konsumen. Mereka juga dapat secara langsung melihat produk dan jasa yang ditawarkan dan juga dapat langsung bertanya tentang segala sesuatu mengenai produk atau jasa tersebut. Yang kedua adalah media promosi konvensional atau tradisional. Yang dimaksud jenis promosi konvensional atau tradisional di sini adalah promosi yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Juga menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame atau juga papan billboard. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik karena jangkauan media yang memang cukup luas. Akan tetapi, kekurangannya adalah cara promosi melalui media tradisional ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya adalah media promosi digital. Jenis media promosi digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi karena memang media digital saat ini merupakan cara yang paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Penentuan media promosi sangat berhubungan erat dengan kesuksesan perusahaan di dalam memasarkan produknya. Nah, agar perusahaan mampu sukses di dalam memasarkan produknya, tentu saja perusahaan harus membuat media promosi yang menarik. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat media promosi yang menarik sehingga sangat mendukung kesuksesan perusahaan di dalam memasarkan produk-produknya. Yang pertama adalah mencari ide pembuatan media promosi. Ide membuat media promosi bisa didapatkan dari banyak hal, misalkan saja majalah, televisi, dan yang lainnya. Ide-ide kreatif
akan menjadikan konsumen tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang produk yang dipromosikan. Yang kedua adalah produk harus memiliki point of interest. Produk yang akan dikenalkan pada konsumen harus memiliki point of interest yang membuat konsumen itu merasa harus memilih produk tersebut. Misalkan saja adalah harga yang murah, kualitas bagus, bentuk dan warna yang menarik, awet, dan sebagainya. Langkah yang ketiga adalah kesesuaian antara produk dengan media, konsep, dan model iklan. Kesesuaian di sini adalah bahwa media promosi serta model yang digunakan itu harus sesuai dengan produk yang dipasarkan. Misalkan saja perusahaan ingin memasarkan pelayanan jasa pengetikan, maka sangat tidak sesuai tentu saja jika media promosi yang dipilih adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Selain karena biaya yang dikeluarkan besar, juga tidak sebanding dengan pemasukan atau pendapatan perusahaan. Kemudian berikutnya adalah membuat media promosi yang out of the box, yaitu membuat media promosi yang tidak biasa atau yang mengandung inovasi. Pembuatan media yang tidak biasa dan mengandung inovasi akan membuat konsumen semakin tertarik dan penasaran terhadap produk perusahaan. Selain 4 hal tersebut, untuk membuat media promosi yang menarik juga tentu saja harus didukung dengan kalimat promosi yang menarik dan kreatif agar mampu memikat konsumen agar membeli produknya. Nah, bagaimana cara membuat kalimat promosi yang menarik dan kreatif itu? Yang pertama adalah tentukan target yang lebih sempit. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Anda harus menentukan target yang sesuai dengan barang atau jasa yang Anda jual. Misalkan Anda berjualan komputer dari spesifikasi rendah hingga tinggi. Untuk mempersempit target Anda bisa membagi dari sisi spesifikasi harga, dan sebagainya. Contohnya adalah dari sisi harga, Anda bisa targetkan kepada guru atau karyawan kantor misalkan. Yang kedua adalah gunakan kata dalam rangkaian kalimat yang mempengaruhi. Nah, tentu saja banyak sekali ya kosakata yang sifatnya mempengaruhi pembeli. Contohnya adalah cepat, gratis, segera, buruan, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan kata-kata yang mempengaruhi ini akan dapat menciptakan rasa penasaran dari pengunjung agar mau membeli atau mengunjungi bisnis Anda. Yang ketiga adalah kalimat yang dibuat itu harus masuk akal. Jadi, ketika membuat kalimat promosi itu tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan. Contohnya adalah makan siang sepuasnya hanya Rp1.000. Nah, mungkin pembaca itu akan mengira bahwa ini adalah penipuan. Masa makan siang itu hanya Rp1.000? Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memberikan solusi. Jadi dalam kalimat yang nantinya dibuat itu setidaknya dapat mengukir adanya solusi yang didapat oleh konsumen. Bila dia berniat untuk mengunjungi bisnis Anda. Misalkan adalah lapar di tanggal tua, kunjungi segera gratis untuk 30 orang. Nah, bila seseorang membaca seperti ini, pasti akan mengetahui bahwa Anda sedang memberikan gratis makan untuk seseorang yang sedang kelaparan sebagai promo. Yang kelima adalah tambahan opsional untuk waktu perayaan tertentu.
Promosi seperti ini kerap dilakukan oleh toko, restoran, dan sebagainya, seperti pada perayaan Hari Raya Idul Fitri, kemerdekaan, dan sebagainya. Agar lebih ada gambaran tentang bagaimana sih contoh ide promosi usaha yang menarik, yang sesuai dengan target dan tujuan ini, berikut ini adalah beberapa contoh. Nah, yang ini adalah contoh media promosi yang memberikan promo makan atau minum gratis saat pembukaan usaha. Ini bisa menggunakan media Instagram dan juga standing banner atau spanduk di lokasi, di restorannya. Yang ini adalah promo dengan syarat pembelian. Nah, bisa menggunakan media promosi, media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan juga dengan memasang banner di tepi-tepi jalan di sekitaran lokasi. Nah, ini juga promosi dalam bidang kuliner ya, promosi tanpa syarat. Nah, untuk seperti ini, media promosi yang sesuai bisa menggunakan media sosial Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kemudian juga bisa dipasang spanduk di lokasi, serta banner di tepi-tepi jalan menuju lokasi. Nah, ini adalah contoh kalimat promosi yang menarik. Insya Allah dengan niat yang baik, hati yang tulus, dan berikhtiar kepada Allah, alhamdulillah bisa menjalani bisnis yang halal dan mudah, serta bisa membawa berkah buat orang lain. Yuk kepoin! Bisnis yang kerjanya cuma main HP, fleksibel, bisa hasilin berjuta-juta, modal 200.000 diajarin sampai bisa. Bukan MLM, no packing barang, no money game, no tipu-tipu. Pesannya jangan tergiur, harga murah kalau gak terjamin sukses. Join hari ini, bonus pin 400 pin supplier first hand asli. Minat? Chat yuk! Nah, itu tadi contoh-contoh media promosi yang menarik. Tentunya Anda bisa membuat media promosi yang jauh lebih menarik, out of the box, dan tentu saja media promosi yang kreatif yang akan mampu mendobrak pemasaran produk yang Anda punyai. Semoga apa yang Bu Nia sampaikan hari ini bermanfaat. Alhamdulillah karena materi kita sudah selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.